Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa istirahat, jangan lupa ibadah, dan tetap jaga kesehatan. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Sebut saja namaku Tika. Nama ini kusamarkan karena aku agak malu menceritakan ini sebetulnya. Tapi aku ingin wanita-wanita di luar sana bisa lebih berhati-hati setelah mendengar ceritaku ini. Jadi, waktu itu aku pulang kerja agak larut malam, karena harus lembur. Aku pulang sekitar pukul 10 malam waktu itu. Setelah keluar kantor, aku berjalan mencari ojek yang biasa mangkal dekat kantorku. Pada saat itu, suasana sudah sepi. Aku pun tidak menemukan ojek yang kucari. Aku menunggu beberapa saat, berharap ada ojek atau angkot yang lewat. Saat itu, aku tidak kepikiran untuk menggunakan taksi. Karena waktu itu sudah tanggal tua juga. Aku memang agak menghemat pengeluaranku. Dan aku pun sudah cukup sering pulang menggunakan ojek ketika malam hari. Dan tidak terjadi apa-apa. Mungkin malam itu adalah malam yang sial bagiku. Ketika menunggu beberapa saat, ada orang yang menghampiriku dengan sepeda motor sambil berkata, "Ojek mbak?" Alhamdulillah, kataku dalam hati. Akhirnya ada juga ojeknya. "Iya pak, ke Jalan Perjuangan ya pak," kataku pada si bapak ojek ini. "Baik mbak." Kemudian aku naik ke motor si bapak tanpa ada pikiran yang negatif. Jarak dari kantor ke rumahku sekitar 20 menit apabila ditempuh menggunakan motor. Sekitar 5 menitan setelah berjalan, si bapak ojek ini berkata, "Mbak, sebentar ya, mampir ke sini dulu. Tadi sebetulnya saya udah nggak narik, lagi ada perlu sama temen. Ini biar sekalian jalan aja, biar saya nggak bolak-balik," kata si bapak. "Yah, bapak kok nggak bilang dari awal?" kataku agak sedikit kesal. "Bentar aja kok mbak," kata si bapak sambil membelokkan motornya. "Jangan lama-lama ya pak, udah malam nih." "Iya mbak," katanya. Motornya terus melaju hingga ke tempat yang agak sepi, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah pemakaman. Loh pak, kok berhenti di sini?" tanyaku panik. Tiba-tiba si bapak membalikkan badannya dan memegang tanganku. "Udah, diam aja mbak, saya nggak akan kasar kalau mbak bisa diem." Firasatku sudah mulai tidak enak. Aku mencoba berteriak meminta tolong. Aku sungguh ketakutan pada saat itu. Aku mencoba turun dari motor, tetapi pada saat itu cengkeraman tangan si bapak sangat kuat. Karena aku terus berteriak, mungkin dia juga panik. Buru-buru dia turun dari motor dan membekap mulutku. Aku hanya bisa menangis dan meronta-ronta saat itu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya aku memiliki kesempatan untuk kabur. Setelah kugigit tangan si bapak dan ku coba menendang-nendang kakinya. Setelah lepas, aku berlari sekuat tenaga, mencari rumah penduduk ataupun mencari orang-orang yang lewat. Beruntung, aku bertemu dengan mobil yang lewat. Aku langsung meminta tolong pada orang-orang yang ada di mobil tersebut. Ternyata yang ada di mobil adalah sepasang suami istri yang baru pulang kerja juga. Kuceritakan apa saja yang baru terjadi padaku. Mereka menyuruhku untuk naik ke dalam mobil. Aku tidak tahu kemana ojek tadi pergi, karena aku pun sudah tidak melihatnya. Aku dibantu sepasang suami istri ini untuk melaporkan hal ini pada polisi. Alhamdulillah, 2 hari kemudian dia tertangkap atas bantuan CCTV yang ada di sekitar tempat aku naik motornya. Kejadian ini sampai sekarang masih membuatku trauma. Apabila ada pekerjaan yang harus lembur, aku lebih memilih untuk membawanya ke rumah. Atau apabila memang harus pulang malam, aku lebih memilih membawa kendaraan sendiri atau minta jemput keluarga. Dan buat teman-teman, kalau memang masih harus pulang malam menggunakan angkutan umum, mungkin harus lebih berhati-hati. Jangan mau menggunakan angkutan umum yang datang tiba-tiba dan menawarkan diri. Karena bisa jadi mereka memang bukan angkutan umum. Hanya orang-orang jahat yang memang sudah mengincar kita. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terjadi kepada siapa-siapa lagi. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.